Bisa kita sudah terhubung dengan Farul Fitri Zulianti, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Jepang. Farul saat ini tinggal di Niigata, Jepang, salah satu wilayah yang terdampak gempa kemarin. Selamat sore waktu Indonesia, Farul. Halo, selamat sore Mbak Didis. Ya, Farul, ini bisa Anda ceritakan sebelumnya bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda saat ini? Ya, terima kasih. Betul sekali, saat ini saya tinggal di Niigata. Untuk kondisi hari ini sudah kondusif. Kereta cepat Shinkansen itu sudah mulai berjalan meskipun ada keterlambatan. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari di Niigata sudah kembali. Namun informasi terakhir bahwa di Noto, pusat epicenter gempanya masih terjadi gempa kecil. Untuk di Niigata sendiri sudah tidak ada terakhir tadi malam untuk gempa susulannya. Seperti itu. Oke, Farul bisa diceritakan sebenarnya lokasi Niigata ini berada di mana? Karena kan kita tahu bahwa sebelumnya kan Ishikawa itu menjadi lokasi yang paling parah terdampak gempa begitu ya. Seberapa jauh lokasinya? Ya, untuk Niigata, prefektur Niigata itu bersebelahan dengan Ishikawa. Jadi Oke. dibandingkan dengan prefektur lain, Niigata itu gempa terakhir, gempa kemarin cukup besar dibandingkan Tokyo dan wilayah yang lain. Oke, artinya kalau di tempat Anda berada saat ini, apakah dampaknya cukup parah begitu seperti bangunan atau kerusakan yang terjadi di sana? Untuk Niigata tidak parah sih, Mbak Oke. Didis. Untuk di tempat saya sendiri bangunan masih berdiri dan tidak ada kerusakan. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Farul, bagaimana saat terjadinya gempa di tempat Anda berada, pukul berapa kejadiannya, dan bagaimana kemudian ketakutan warga saat itu di sana? Ya, kemarin gempa pertama itu terjadi sekitar pukul 4 lebih 10. Itu posisinya saya berada dalam mobil Mhm, bersama teman-teman Indonesia pulang dari oke. belanja mingguan. Mhm, Kemudian kita masih di jalan dan sekitar 5 detik setelah ada notifikasi dari HP, itu kemudian mhm, langsung gempa. Kami langsung minggir di jalan. mhm. Namun beberapa orang Jepang yang sedang mengendarai mobil, mereka tidak berhenti dan tetap berjalan mengendarai mobilnya. Untuk kami sebagai orang asing, Mhm, lebih takut, lebih waspada. Ternyata mhm. untuk orang Jepang sendiri di saat kejadian itu mereka masih mengendarai mobil, masih Oke. mungkin sudah terbiasa. Oke, berarti tapi sebelumnya itu sudah ada notifikasi begitu dari pemerintah setempat begitu ya, dari pesan ponsel begitu atau seperti apa? Dari HP itu semua HP yang memiliki SIM card Jepang itu Hmm, mendapatkan sirine. Jadi oke. bunyi 5 detik sebelum gempa terjadi. Oke, kalau di Niigata sendiri sebenarnya ada beberapa total WNI di sana, Faurul? Untuk total saya kurang tahu, namun banyak mahasiswa Indonesia di Mhm, Niigata University, kemudian di universitas saya International University mhm, of Japan, mhm. dan banyak juga pekerja yang berada di Niigata. Oke. Nah, apakah dari komunitas warga Indonesia di sana, di Jepang, apakah sudah ada informasi terkait dengan rekan-rekan Anda begitu di Jepang yang mungkin ada yang terdampak dari gempa bumi ini di wilayah-wilayah lain? Oh iya, untuk Niigata sendiri kami memiliki grup WhatsApp untuk orang Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Niigata. Mhm. Kami saling berkoordinasi dan juga saling menginformasikan update-update terbaru, dan juga sudah di-share untuk hotline KBRI di Tokyo dan juga KJRI Osaka Mhm. apabila terjadi gempa susulan lagi dan perlu bantuan dari KBRI atau KJRI, kami sudah siap untuk menghubungi KBRI dan KJRI. Oke, setelah kemarin gempa 7,6, magnitudo 7,6 yang cukup mengejutkan begitu ya, apakah sekarang ada gempa-gempa susulan yang dirasakan di sana? Untuk Niigata sudah tidak ada gempa susulan, namun di Noto masih terakhir sekitar 10 menit yang lalu masih tiga magnitudo. Kalau di Niigata sudah kondusif saat ini. Oke, apa Namun kemudian ya silakan.
Namun warga masih dihimbau untuk tetap waspada dan hati-hati karena kemungkinan gempa masih sangat terjadi, kemungkinan besar masih sangat terjadi. Oke, baik. Bagaimana koordinasi teman-teman Indonesia di sana dengan KBRI? Apakah memang ada himbauan khusus dari pihak KBRI untuk menghimbau para masyarakat Indonesia di sana untuk tetap berhati-hati atau seperti apa? Betul, untuk dihimbau tetap berhati-hati jika nanti jika memang terjadi harus evakuasi dan membutuhkan bantuan dari pihak KBRI dan KJRI, perwakilan dari mahasiswa Indonesia di Niigata, ada ketua PPI-nya dapat menghubungi secara langsung atau kami mahasiswanya juga dapat menghubungi secara langsung. Namun sejauh ini sudah kondusif di Niigata sendiri. Oke, berarti aktivitas masyarakat di sana sudah mulai kondusif dan tetap dihimbau ya untuk berhati-hati jika nantinya ada gempa susulan. Terima kasih banyak Faurul, warga negara Indonesia yang berada di Jepang, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, dan tetap waspada dan jaga kesehatan. Terima kasih.